Halo semua, selamat malam di sana. Ya, selamat siang di sini. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ini pertama kali ya saya mencoba uji live sendiri. Atas usulan banyak pedes sebetulnya ya, berkali-kali Pak uji live sendiri ngadain Q&A. Ya kebetulan aja ini sedang kemarin pusher saya lagi di tengah, jadi ya mau gitu. Terus maaf juga ini sedang di publik area tadi, acaranya selesai sampai lebih dari yang diperkirakan, jadi saya belum bisa nyampe rumah sakit atau nyampe kampus, jadi ya terpaksa di Starbucks ini, nggak apa-apa ya. Kemarin itu ada banyak pertanyaan di direct message. Saya banyak ya, tapi kan tidak mungkin dijawab semua saat ini. Tapi akan saya jawab satu persatu. Kalau tidak hari ini pun nanti akan saya coba untuk jawab sebisanya, yang bisa saya jawab. Kalau saya nggak bisa ya saya bilang nggak tahu gitu ya. Yang pertama ini pertanyaan dari MNW gitu. MNW, kenapa otak manusia penuh dengan kontradiksi, Dok? Kalau boleh share dikit tentang kepusingan saya. Iya, habis background dulu pesantren ya, suka filsafat dan sastra, masuk jurusan tasawuf. Wah, hebat ini. Jebul sekarang pasca social science, tapi juga moco-moco Sam Harris, Richard Dawkins, Jared Yuval, dan sambil dengerin penjelasan dokter di banyak forum juga garai sigar ndak saya. Jadi gampang, mungkin kalau istilah dokter sendiri kering makna, tapi juga gelisah dengan banyak doktrin dan lain-lain sampai cuti religius ya. Sudah semester ini ketawa dia ya, meskipun tetap rasa gampang dan ketidaksiapan terutama secara sosial keluarga kecil. Oke ya, memang kenapa otak manusia itu penuh kontradiksi ya? Jawabannya adalah karena sejarah evolusi manusia itu perjalanan revolusi kognitif manusia itu akhirnya manusia itu menciptakan banyak hal yang kontradiksi. Otak manusia itu akhirnya mempercayai berbagai macam narasi yang tidak masuk akal gitu, yang saling bertentangan sekaligus tidak percaya amat gitu ya. Misalnya orang percaya tuyul, misalnya ada orang percaya tuyul gitu ya, tapi begitu dia punya swalayan Indomart atau Alfamart itu, terus kemudian kasirnya bilang, Pak, duit kita dicolong tuyul, nggak percaya dia, sih nggak percaya gitu. Dan percaya dengan monoteisme, tapi percaya hantu penunggu pohon gitu ya. Percaya dengan orang-orang suci gitu. Tapi di otak kita memang karena otak kita itu berjalan demikian lama secara evolusioner, jejak-jejak animisme, jejak-jejak politeisme, jejak-jejak dualisme Tuhan. Meskipun monoteis itu masih percaya. Misalnya orang percaya Tuhan yang maha kuasa, maha esa, maha satu gitu ya. Begitu dia percaya penunggu pohon, penunggu gunung. Bukan jejak-jejak animisme, percaya orang-orang suci gitu ya. Itu politeisme. Nah itu karena otak kita itu berjalan demikian lama. Nah kebetulan aja ini teman kita MNW ini mempunyai sejarah yang panjang mengenai membaca segala hal yang saling bertentangan ya. Dia membaca tasawuf, ya, membaca filsafat, meletek dasi gitu ya. Dan itu juga yang mengakibatkan banyak kontradiksi gitu ya.
Kalau secara sains ya, yang terbukti nggak, yang tidak terbukti ada ya, yang nggak ada gitu ya, yang nggak ada. Itu yang jawabannya dari MNW. Jadi memang kontradiksi itu bukan di otak kita, kontradiksinya itu pada narasi-narasi yang kita buat. Otak kita hanya disiapkan untuk bagaimana caranya bertahan hidup lebih lama, gitu ya, selama yang dimungkinkan. Seperti binatang-binatang lain, ya, seperti binatang-binatang lain. Nah, kalau terus kemudian secara spesies, gimana caranya spesies kita bisa bertahan hidup lebih panjang dalam sejarah tentang kehidupan di muka bumi. Ya, itu jawabannya dari yang tadi MNW tadi ya. MNW. Terus ada lagi pertanyaan nih, Dok, apa sebab akibat binatang yang mempunyai bahasa tidak bisa membangun kemajuan secara sains? Ya memang segala sesuatu itu berjalan, tentu saja ada faktor-faktor variabel yang apa namanya yang terlibat. Jadi sehingga tidak ada dalam evolusi itu arah evolusi jalan ke arah tertentu itu nggak ada gitu ya. Jadi evolusi ini berjalan acak. Jadi manusia misalnya, manusia di saat awalnya manusia itu mengembangkan narasi gitu, narasinya. Terus kemudian manusia mulai mengembangkan keyakinan yang dulunya nggak ada, mencoba mengada-ada barang yang nggak ada gitu ya. Namanya setelah manusia bisa mengembangkan bahasa, dia membuat yang namanya narasi yang berupa fiksi itu apa? Fiksi itu ya ada, tapi karena diada-adain ya, kayak Indonesia ini dulu kan nggak ada itu. Ada karena diada-adain. Penting itu untuk membuat membuat ikatan kelompok yang lebih kuat, itu yang disebut fiksi tadi. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa sebab akibat binatang yang mempunyai bahasa tidak bisa membangun kemajuan secara sains? Yang pertama, perbendaharaan katanya, perbendaharaan kalimatnya itu terlalu kecil, terlalu sedikit itu. Ya, terlalu sedikit. Tidak seperti manusia. Hanya manusia loh yang bisa bilang begini. Kemarin ada onta sama serigala omong-omongan, mereka mau menyerang kita gitu. Itu hanya manusia yang bisa bilang begitu. Sementara yang lain-lain itu enggak gitu. Ya misalkan kera itu mempunyai perbendaharaan kalimat juga gitu. Ya, perbendaharaan kalimat itu banyak gitu. Kera itu, misalkan kera makaka itu loh, kera yang dipakai topeng monyet itu ya. Makaka yang dipakai topeng monyet itu mereka mempunyai perbendaharaan kalimat, bukan kata ya, kalimat ya, kalimat itu. Kalimatnya itu misalkan awas ada harimau, awas ada elang, itu mereka punya gitu. Tapi kan mereka ya sulit itu. Itu dikembangkan misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, itu sulit gitu. Manusia bisa berhitung 1, 2. Awalnya sih hitung-hitungan pada manusia itu ya untuk keperluan makan nih, tukar-tukaran makanan. Ini 2, ini 1. Sederhana. Jadi menghitung pada manusia itu awalnya ya dipakai untuk keperluan sederhana. Lama-lama ribuan tahun itu ya, ribuan tahun akan membuat manusia itu mengembangkan hitung-hitungan menjadi lebih kompleks, perkalian, jumlah-jumlahan, pangkat dibagi gitu ya. Gitu. Nah, itu yang membuat manusia itu bisa mengembangkan pengetahuan ilmiah. Tapi pengetahuan ilmiah itu sendiri juga baru aja gitu ya. Baru itu.
350.000 tahun manusia itu berkutat itu ya, itu dalam hidupnya itu sains itu sedikit banget ya. Sedikit banget, sedikit. Kenapa ya? Karena nggak penting gitu, nggak penting banget gitu. Misalnya dulu nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu. Yang penting dia tahu di mana yang namanya buruan, tahu di mana ada makanan yang bisa dipetik gitu ya. Terus bisa menghindari predator. Terus kemudian mampu memperkirakan cuaca gitu. Itu hal-hal yang demikian itu membuat mereka hidup. Nggak penting itu bumi bulat apa enggak, nggak penting. Matahari itu kita mengelilingi matahari, nggak penting gitu ya. Ribuan tahun manusia itu nggak ngerti bumi ini bulat juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, belakangan ini sains itu berkembang ya. Sejak kapan? Sains itu ya sejak yang namanya manusia itu mempunyai peradaban. Peradaban manusia itu dimulai kapan? Pada saat manusia itu berkumpul dalam jumlah yang banyak. Kapan itu? Pada saat kenal pertanian ya. Pertanian mulai diperlukan hal-hal yang lebih kompleks untuk mengatur orang-orang yang kompleks itu. Pada saat pemburu pengumpul dulu ya, gitu. Ya, yang cuma berkumpul paling banyak ya 50, 100, 150 lah paling banyak dalam satu vlog ya, gerombolan itu ya. Tapi pada saat peradaban dimulai, pada saat orang berkumpul menanam padi, ada ratusan orang, ada ribuan orang kumpul di satu desa gitu ya. Mulai itu di situ diperlukan pembagian gitu. Nah, pembagian itu terus kemudian muncul ya ilmu-ilmu pembagian, meskipun ya pembagiannya selalu aja nggak fair gitu ya. Memang yang namanya peradaban pertanian itu memunculkan elit-elit pemalas, kepala suku misalnya, kepala desa gitu. Kalau nanam padi nggak ikut nanam gitu. Beternak nggak ikut, tapi pada saat pembagian paling banyak gitu. Dan paling banyaknya itu dia ngarang cerita, saya ini jadi kepala suku karena direstui oleh hantu penunggu pohon lah kayak itu. Yang begitu mulai kok bisa hantu penunggu pohon gitu ya. Kok bisa penunggu pohon? Ya penunggu pohon ini dia itu adalah penguasa di sini. Jadi hal-hal yang demikian itu mengembangkan sains pada awalnya itu. Hal-hal ngarang gini nih kadang-kadang ya kayak gini loh ya, memang bener ada yang bilang yang namanya sains itu kan awalnya juga dari khayalan lah. Iya memang, tapi ya nggak semua khayalan itu akan menjadi kenyataan gitu. Misalnya orang bisa menemukan pesawat terbang kan karena dulu berkhayalan tentang orang yang bisa terbang. Lah iya sih gitu. Tapi ya nggak semua khayalan itu bakal menjadi kenyataan, atau tidak semua khayalan manusia itu benar-benar akan terjadi. Misalnya isu peri penunggu sawah sampai kapanpun ya nggak ada. Zeus ya sampai kapanpun ya nggak ada. Amun-Ra, Anubis itu khayalan manusia semua sampai kapanpun ya kan nggak pernah ada gitu ya. Bukan lantas ya benar memang khayalan kita itu bisa menjadi kenyataan ya, tapi ya tidak semua khayalan itu kita percayai akan menjadi kenyataan gitu ya. Sebelumnya ya supaya saya itu enggak lompat-lompat, karena pikiran saya ini sudah lompat-lompat, omongan saya ini sudah lompat-lompat. Kalau banyak yang nanya gini tuh lompat-lompat, nanti tak tinggal tak matiin, aku nggak usah ngomong lagi loh ya. Gini aja, kalau ada pertanyaan itu ditulis di aja, di direct message ya. Banyak ini pun itu nggak akan saya jawab sekarang. Nanti kalau 2 hari lagi saya ada waktu saya jawab. Kalau besok jam segini ada waktu saya jawab lagi. Saya akan on air lagi seperti ini. Saya akan mencoba menjawab beberapa yang sudah masuk. Jadi gini ya, jadi itu tadi ya jelas ya. Jadi tidak semua binatang yang mengembangkan bahasa itu bisa membangun kemajuan secara sains. Sejauh ini yang sainsnya berkembang ya cuma manusia gitu ya. Jadi saya membayangkan manusia. Woi, itu yang tanya semua tak kasih tahu ya. Tanyanya itu di DM ya, direct message. Ayo tak catat satu-satu itu.
Jangan tanya terus, di sini tak kaplok loh kalian. Oke ya. Ya udah, oke. Oke ya itu. Ya aku disuruh matiin apa namanya, disuruh matiin kolom komen, terus tak matiin baban, wis nggak ada komen, aku nggak baca. Oke ya. Tuh nanti kalau ada pertanyaan nanti tanyanya di ini apa namanya di pesan direct message ya, pesan langsung. Itu tadi pertanyaan sudah dijawab. Terus berikutnya, Dokter, saya lihat di Wikipedia kalau Indonesia itu ada di ranking 1 jumlah presentasi penyandang schizophrenia ya, schizophrenia. Itu seperingkat apa namanya sedunia. Sementara peringkat 5 besar lainnya disandang negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan lain-lain. Apakah ini disebabkan warisan genetik nenek moyang hominid kita, ada faktor kultural ya dok? Yang pertama ya, yang namanya schizophrenia itu pasti ada bakat ya. Memang setiap kelompok, setiap populasi itu prosentase bakatnya berbeda-beda. Tapi kalau di Indonesia itu rankingnya 1 itu sekarang itu ya lumrah orang kita itu tiap hari itu mengarah ke gilaan itu dari sekarang itu. Sejak 20 tahun terakhir itu ya, kita itu makin lama membuat diri kita makin gila. Orang-orang Indonesia itu sekarang kesulitan membedakan kenyataan, realita dan khayalan, itu kesulitan. Karena kita sampai sekarang ini ya, komen-komen lah, coba lihat di Facebook di mana yang diomongin khayalan terus itu ya, dan mereka tidak berpegang pada realita gitu, misalkan kesurupan itu, meskipun mereka bukan dokter, mereka yakin kesurupan, wah dengan ada hantu, yang meskipun itu bertentangan dengan agamanya sendiri ya. Nah misalnya pernyataan bahwa sekarang itu dari kecil kita ditanamkan tidak ada yang tidak mungkin terjadi, loh ya. Gimana kita mau berpikir secara sains kalau kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin terjadi? Banyak lah yang nggak mungkin terjadi. Dan yang namanya sains itu dasarnya nggak percaya gitu. Jadi kalau ada sesuatu itu ini bener apa enggak? Itu dasarnya begitu. Jadi pola pikir sains awalnya emang skeptisisme, nggak percaya gitu. Nggak percaya. Jangan-jangan bukan gitu. Jadi yang namanya sains itu dasarnya memang nggak percaya. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu percaya. Kalau sains itu dasarnya adalah segala sesuatu yang belum terbukti ada, ya dianggap nggak ada. Kalau keyakinan kan dibalik. Segala sesuatu yang belum terbukti tidak ada, ya dianggap ada. Ajaib ya, gitu. Terbukti tidak ada. Bagaimana kan kamu membuktikan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Loh, kalau begini, kalau ini bagaimana? Lah ya bukan gitu misalnya. Kalau misalnya ini ada kejadian gini, ada kejadian yang aneh ini, apa bukan genderuwo yang melakukan itu? Ya kamu buktikan sendiri itu genderuwomu itu melakukan apa enggak gitu. Ini jumping conclusion. Jadi yang namanya dan kesulitan membedakan realita itu. Kesulitan membedakan realita itu adalah predisposisi bahwa kita kehilangan realita. Orang schizophrenia itu yang utama adalah tidak bisa membedakan antara realita dan kenyataan. Nah, realita dan khayalan, ya. Kenyataan dan khayalan itu tidak bisa, kesulitan. Ya. Kesulitan. Saya ini sangat berbakat untuk schizophrenia, beneran gitu ya. Dari kecil saya itu berhalusinasi gitu. Halusinasi sampai sekarang gitu. Loh, untungnya saya itu segera bisa paham bahwa saya segera sadar bahwa saya ini berhalusinasi dan saya bisa membedakan yang ini halusinasi, yang itu tidak. Ya bayangin aja kalau saya tidak bisa membedakan, bablas saya itu seperti film Beautiful Mind itu ya. John Nash ahli matematika yang ada mendapat Nobel ekonomi itu. Dia tuh schizophrenia gitu. John Nash yang di film Beautiful Mind itu schizophrenia. Dia tidak bisa membedakan antara
khayalannya dan realita. Dia tidak bisa membedakan mana orang-orang yang hasil halusinasinya, mana yang orang beneran itu. John Nash ini dalam hidupnya pernah minum obat anti skizofrenia dalam jangka waktu yang lama. Tapi akhirnya dia itu menghentikan, diam-diam menghentikan obatnya itu. Karena apa? Karena dia tidak bisa merespon istrinya, gitu ya. Jadi dia kasihan sama istrinya. Obat-obatan anti skizofrenia yang dia minum itu membuat dia tidak bisa merespon hasrat istrinya. Nah, akhirnya dia berhenti diam-diam. Nah, kumat lagi. Dia melihat lagi halusinasinya dan dia tidak bisa membedakan. Terus dia lagi-lagi dia merasa jadi anggota CIA gitu. Akhirnya cerai sama istrinya, cerai. Atau akhirnya istrinya itu hidup bareng lagi meskipun nggak menikah ya. John Nash itu akhirnya hidup bersama lagi dengan mantan istrinya, itu bareng tapi nggak menikah gitu ya. Mantan istrinya itu menemani dia, yang merawat dia gitu. Sampai akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel. Kalian atau kita ini akan sangat beruntung punya teman yang kayak gitu ya. Kita itu yang kita butuhkan cuma satu teman yang beneran gitu. Yang itu sudah cukup. Itu adalah John Nash. Lah untungnya saya ini waktu SMP kelas 3 itu terus kemudian saya merasa jangan-jangan saya ini berhalusinasi gitu ya. Saya bener itu. Untung gitu ya. Kalau enggak ya 12 gila saya dapat skizofrenia. Jadi nah misalkan seperti saya ini terus kemudian hidup di masyarakat yang percaya begitu terus kemudian saya dianggap dukun. Saya pernah dianggap dukun, pernah itu. Aku kecil dianggap dukun gitu. Ya untung aja saya ini juga suka matematika, suka pengetahuan ilmiah dan dasar pikiran saya memang skeptis gitu. Jadi ya untung akhirnya saya tidak sampai yang namanya skizofrenia. Ya meskipun sampai sekarang masih berhalusinasi, hanya saja saya masih sudah bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang tidak. Itu jawabannya yang tadi ya tentang skizofrenia. Terus mana lagi? Ini cara menghilangkan overthinking tingkat tinggi Pak Rio itu. Ini dari Aldi ya, dari Aldi Iliansyah. Cara menghilangkan overthinking tingkat tinggi. Caranya latihan sih memang. Nggak ada cara yang lain adalah latihan. Overthinking itu karena terlalu ngurusi urusan orang lain. Ya. Jadi biasakan kita itu tidak trespass. Itu tidak trespass, tidak mengurusi urusan orang lain, tidak masuk wilayah privat orang lain. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan overthinking. Kalau semua pikir gitu ya, dia ngapain itu? Ngapain dia itu? Nah, itu overthinking. Jadi satu-satunya cara untuk mengurangi overthinking, latihan tidak mencampuri urusan orang. Gitu ya. Iya, gitu. Temannya belum sembahyang, nggak usah diurusin, gitu. Nggak usah tanya. Gitu. Itu kan kewajiban saya. Terserah kalau gitu. Ya. Ini kan tanya, gitu ya. Tanya nggak mau overthinking, ya udah. Gitu. Mulai besok itu nggak usah ngingetin temannya sembahyang, enggak, gitu ya. Nggak apa. Itu latihannya. Latihannya itu tidak mencampuri urusan individu. Itu kalau mau kepingin berkurang overthinking. Satu-satunya cara cuma itu, nggak ada cara lain. Tapi kalau masih tetap bahwa itu kan kewajiban saya mengingatkan, ya sudah terserah. Hidupnya nggak konsekuensi gitu ya. Hidup ini cuma konsekuensi aja. Asal mau menerima konsekuensinya ya nggak apa-apa. Mau resek ya nggak apa-apa. Asal tetap overthinking nggak apa-apa. Gitu, ya. Gitu. Nah pertanyaan lagi lain. Jadi aku nggak lama-lama ya, gitu. Supaya besok tidak lagi.
Iya. Wis. Oh ini ada. Apa benar musik klasik atau senandung kitab suci dapat menstimulasi otak bayi dalam kandungan dan balita menjadi lebih cerdas? Tidak pernah terbukti. Tidak pernah terbukti. Tidak pernah terbukti. Tidak pernah terbukti apakah orang dinyanyikan lagu klasik atau didengerin melantunkan primbon itu dia akan lebih cerdas itu tidak pernah terbukti. Tidak pernah ada bahwa yang namanya mitos bahwa yang namanya bayi yang dalam kandungan yang diperdengarkan musiknya Mozart itu makin terus jadi cerdas. Itu mitos belum lama, itu mitos tahun 90-an. Gara-garanya ada penelitian di Universitas di Amerika itu membandingkan bahwa orang yang melipat kertas, mahasiswa yang melipat kertas sambil mendengarkan musik Mozart gitu ya, sambil mendengarkan musik Mozart itu kemampuan melipat kertasnya itu meningkat 10% ketimbang yang tidak mendengarkan musik Mozart. Mahasiswa melipat kertas itu. Jadi ada 7 orang mahasiswa, ada 12 mahasiswa melipat kertas, yang 7 sambil mendengarkan Mozart, yang 5 tidak, dibandingkan ternyata hasil lipatannya itu yang 7 yang mendengarkan musik Mozart itu lebih bagus. Penelitiannya ya itu aja gitu. Itu aja penelitiannya. Ya. Tidak pernah diteliti apakah itu waktu kecil mereka itu mendengarkan apa. Kalau misalkan orang Jawa ya barangkali kalau mendengarkan plenengan itu lebih tenang untuk melipat kertasnya ya. Jadi itu kemampuan spasial dalam hal melipat kertas. Kemampuan spasial dalam hal melipat kertas. Tidak terus kemudian bayi yang kecil dengarkan Mozart, tapi ya memang orang tua gendit itu kan kepingin anaknya lahir cerdas gitu ya. Wah, buru-buru lah, pasar itu merespon gitu. Dengan mereka itu jualan musik Mozart untuk bayi gitu. Nah, bayi-bayi yang denger musik Mozart sampai sekarang ya tetap yang bodoh itu tetap bodoh, tidak ada urusannya. Ya. Itu dia ya yang jawaban dari pertanyaannya Tia RMRS itu. Oke, apalagi cuma sedikit kok yang saya ya sudah setengah jam. Jangan banyak nanti bosen. Nah, oh ini ada pertanyaan unik ini dari Mbak Tias ini. Dok mau tanya, saya kalau mimpi BAB, mimpi berak, mimpi BAB bisa dipastikan 1-2 hari akan kehilangan uang. Tuh ya. Kalau mimpi injak kotoran manusia bisa dipastikan dalam waktu dekat akan dapat rezeki. Bukan rezeki duit yang merupakan penghasilan itu, tapi di luar itu. Itu kan fenomena yang sama sekali tidak rasional untuk dipercaya. Tetapi secara empiris selalu seperti itu. Ini gimana? Nah, ini sudah pernah diteliti ini yang begini. Ini adalah memori kita yang terdistorsi. Jadi pada saat kita mempercayai bahwa mimpi sesuatu, mengalami sesuatu, misalkan tadi itu ya, mimpi BAB terus kemudian mendapatkan rezeki, itu pernah diteliti bahwa itu yang terjadi sebaliknya gitu. Pada saat dia mendapatkan uang gitu, dan dia sangat percaya dengan mimpi itu, memorinya itu membuat kemarin itu saya mimpi gitu. Itu yang terjadi karena memori dalam otak kita itu bergeser setiap saat. Misalnya ini ya Mbak Tias ini ya. Kalau Mbak Tias ini saya tanya, misalkan Mbak Tias apa yang terjadi pada saat Mbak Tias itu hari pertama masuk kuliah? Nah, Mbak Tias itu akan mereka-reka mencoba kembali ke hari pertama masuk kuliah. Tapi waktu itu pun memorinya nggak sama persis dengan apa yang terjadi. Nggak sama. Ya, itu adalah hasil rekonstruksi. Nah, kalau kemudian 1 bulan kemudian
saya tanya hal yang sama, Mbak Tias. Apa yang terjadi pada saat Mbak Tias itu hari pertama kuliah? Memori Mbak Tias itu bukan kembali ke waktu masuk kuliah, kembali ke 1 bulan yang lalu waktu mengingat-ingat gitu ya. Dan kemudian memorinya itu juga bergeser. Jadi kalau orang merasa mimpi terus menghubungkan dengan kejadian, itu sudah pernah dipastikan dia nggak bermimpi sebetulnya. Memorinya aja gitu. Jadi pada saat itu terjadi, otaknya itu seolah-olah pernah mimpi memorinya gitu. Itu yang terjadi, benar-benar diteliti itu. Apakah yang namanya mimpi itu berhubungan dengan kejadian? Itu sudah pernah diteliti bahwa yang namanya mimpi yang seperti itu mimpi, dia tidak pernah mimpi seperti itu. Justru pada saat kejadian, menerima uang, otaknya itu mempunyai memori dia pernah mimpi. Unik ya, gitu. Tapi sederhana itu. Tapi ya memang kalau ada yang penjelasan yang sederhana gini, kita nggak suka, nggak percaya itu. Percayanya yang klenik-klenik gitu, lebih mau percaya gitu ya. Itu saja sih ya untuk sementara. Ini ide perdana saya. Nanti yang tanya di anu aja, di DM aja. Besok kalau jam-jam segini saya ada waktu, saya akan on air lagi. Oke ya, gitu aja ya. Aku mau menyalakan komen untuk semakin banyak. Ya wis ya. Nanti mudah-mudahan besok jam segini saya kasih tahu deh kalau bisa ya. Kayaknya nggak bisa kalau besok, mungkin bisa. Baik, terima kasih atas menemani saya ngoceh ya. Baik, kalau gitu